Assalamualaikum anak-anakku yang tersayang. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi tentang akhlak ya. Nah, yang pertama ini yaitu pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Sedangkan menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Berarti di sini akhlak itu dikeluarkan secara spontan ya dari dalam diri kita, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, selanjutnya kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang atau tidak hanya cukup sekali. Nah, seseorang yang dapat dikatakan berakhlak itu jika tumbuh dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam dirinya, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan secara terpaksa gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan akhlak. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai penciptanya. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia. Tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya, baik buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Begitu ya maksudnya akhlak. Lalu selanjutnya beralih ke macam-macam akhlak. Itu ada dua, akhlak terpuji al-ahlakul mahmudah dan akhlak tercela al-ahlakul mazmumah. Ya, kita bahas secara keseluruhan. Yang pertama, akhlak terpuji atau al-ahlakul mahmudah, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya apa aja? Nih, 1. Berbakti kepada kedua orang tua. 2. Menghormati tetangga dan tamu. 3. Berusaha menimbulkan rasa kasih sayang serta menarik simpati orang lain. 4. Memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya. Yang 5. Membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Ya, kembali pembahasan yang selanjutnya, akhlak tercela atau al-ahlakul mazmumah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut contoh-contohnya. 1. Berdusta. 2. Mengumpat. 3. Mengadu domba. 4. Iri hati atau dengki. Yang kelima, congkak. Ya, Bu Guru harapkan di sini kalian sudah paham mengenai macam-macam akhlak terpuji ataupun yang tercela. Ini yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu selanjutnya ruang lingkup akhlak. Itu ada 5. Akhlak pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan beragama. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pribadi. Yang paling dekat dengan diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafiat dan menyadari dirinya sendiri. Karena dengan cara itulah pangkal kesempurnaan dan akhlak utama budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu, manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Dengan semuanya itu, manusia mempunyai kelebihan dan di mana saja pun manusia mempunyai perbuatan, baik perbuatan yang buruk maupun yang baik. Selanjutnya, akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang.
sehingga anak nanti akan tumbuh menjadi sabar, terdidik, dan berani berdiri sendiri. Kemudian mereka merasa bahwa dirinya itu mempunyai harga diri. Selanjutnya, akhlak bermasyarakat. Pendidikan kesusilaan itu tidak dapat terlepas dari pendidikan sosial kemasyarakatan atau moral yang timbul di dalam masyarakat. Kesusilaan atau moral selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sejak dahulu memang manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain, tetapi mereka berkelompok, bantu-membantu, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Ini merupakan apa yang disebut masyarakat. Selanjutnya, akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa sama dengan kita, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggulangan yang sama. Dan ketahuilah bahwa engkau adalah salah satu dari mereka, dan engkau timbul tenggelam bersama mereka. Terakhir, akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkupnya akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3, aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Ya, yang pertama, aliran nativisme, bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri adalah faktor pembawaan dari dalam, yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan yang baik, maka dengan sendirinya tersebut orang menjadi baik. Dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, aliran empirisme. Aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak baik, maka baiklah anak itu, dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir, aliran konvergensi, bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.